Bab ke-18. Bab ke-18. Zizi berjalan dengan langkah gontai di trotoar yang basah oleh hujan. Air mata bercampur dengan tetesan hujan di wajahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Zizi terkejut dan berjongkok, menutup wajahnya dengan tangan, mengira dia akan tertabrak. Zizi! Terdengar suara yang sangat dikenalnya. Zizi membuka matanya dan melihat Om Erik keluar dari mobil dengan membawa payung. Dia merasa lega dan langsung menangis. Om Erik! Zizi terisak. Om Erik segera membawanya masuk ke dalam mobil. Ayo, masuk! Kamu basah kuyup. Katanya lembut sambil memayungi. Zizi menurut dan masuk ke dalam mobil. Om Erik memberinya handuk dan pakaian kering. Ganti baju dulu, Zizi. Kamu bisa pakai baju, Om. Suruh Om Erik sambil mengulurkan tas karton pada Zizi. Di dalam mobil, Om Erik memang menyimpan baju untuk ganti. Zizi mengangguk dan berganti baju di dalam mobil. Om Erik tidak bertanya apa-apa. Ia melanjutkan menyetir. Ia hanya akan menunggu sampai Zizi tenang dan siap bercerita. Sesekali, Om Erik melirik Zizi yang sedang berganti baju di belakang dari kaca tengah. Gadis cantik itu sekarang hanya memakai kaos putih Om Erik yang terlihat kebesaran. Om Erik meneguk ludahnya. Zizi memang terlihat seksi dengan kaos kebesarannya. Om Erik memang sudah tergoda pada gadis cantik dengan bibir terbelah itu. Tapi, ia menahan diri dan mencoba fokus pada jalanan. Setelah beberapa saat, mereka hanya berputar-putar tak tentu arah. Om Erik mengajak Zizi makan. Tadi udah makan? Zizi menggeleng. Mau makan dulu? Enggak. Zizi nggak lapar, Om. Tolak Zizi yang masih dalam mode sedihnya. Aku lapar. Mau temani Om makan? Zizi diam. Masih sangat terluka oleh kata-kata Mbak Anita. Dan sekarang ia sedang menikmati luka itu. Mau enggak? Suara tanya dari Om Erik kembali terdengar. Terserah Om saja. Jawab Zizi lemah. Ya udah, kalau gitu makan seafood aja ya. Lagi pengen makan seafood. Kata Om Erik. Tak ada jawaban. Om Erik mencari resto yang cocok untuk makan seafood. Di resto, mereka duduk berhadapan. Makanlah dulu, Zi. Kamu pasti lapar. Kata Om Erik sambil menyodorkan menu. Zizi nggak lapar, Om. Ya udah, beli aja camilan apa gitu. Nggak enak makan sendiri. Om Erik sedikit memaksa. Ia tahu Zizi pasti lapar karena memang belum makan dan malah bersedih begini. Zizi akhirnya memilih kentang goreng dan roti bakar. Kok banyak banget, Om? Pesennya? Om Erik tersenyum. Lapar. Katanya sambil mengusap perut lalu menarik piring ikan asam manis. Ayo makan. Mumpung ada banyak makanan di sini. Buat galau juga butuh tenaga. Zizi memaksakan senyuman. Tahu saja dia jika Om Erik melakukan ini untuknya. Ya sudah. Zizi bantu habiskan. Daripada mubazir. Katanya yang tak ingin membuat suaminya sia-sia. Alhamdulillah. Mereka lantas makan dalam diam, hanya membahas sekolah Zizi untuk mengalihkan pikiran. Sekolahmu gimana, Zi? Baik aja kok, Om. Udah selesaikan ujiannya? Udah. Jadi ngapain kamu ke sekolah? Lihat apa yang harus remedi. Om pikir Zizi lagi nyari cowok. Om Erik tertawa. Zizi menatap Om Erik lekat. Zizi nggak nemuin Jason kok. Aku nggak bilang begitu, Zizi. Iya, Zizi juga cuma ngasih tahu. Kadang aja kami ketemu karena memang teman sekelas. Iya, Om ngerti. Om nggak cemburu. Tanya Zizi penasaran juga menatap wajah Om Erik. Kamu mau Om cemburu? Om Erik malah balik bertanya. Zizi menggeleng. Ia hanya ingat saat Om Erik marah. Sungguh tidak enak.
Didiamkan selama berhari-hari dan ia tak ingin mengulangi lagi. Padahal, tanpa Zizi tahu, Om Erik tidak sepenuhnya marah. Ia hanya ingin memberi Zizi pemahaman jika yang dilakukan salah. Jika sudah bersuami, tak seharusnya berpacaran dengan pria lain. Kita udah kelewat jauh dari rumah. Nanti gak usah pulang aja gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, Om. Kan Sabtu juga libur, kata Zizi. Setelah makan malam, mereka berkendara lagi. Hujan tak lagi mengguyur. Namun dinginnya masih terasa. Zizi hanya terus duduk di jok penumpang sambil melihat keluar jendela. Sementara itu di rumah Pak Agung. Setelah kepergian Zizi, Anita terduduk lemas. Ia juga sebenarnya tak ingin berkata kasar atau melukai hati adiknya. Entah, perasaannya begitu sakit saat mendengar Zizi menikah karena ketahuan mesum. Ia sebagai kakak malu. Malu karena Zizi sudah lebih dulu menikah. Seperti dirinya tak laku saja. Anita mengusap wajahnya, menyembunyikan segala rasa sedihnya di sana. Semua orang seperti tak mau mengerti akan susah hatinya. Mas Aryo dan Bapak pasti marah kalau tahu Zizi pergi. Kenapa sih? Mereka sama sekali gak mikirin perasaan Anita. Tangis Anita. Anita terus dihantui oleh stigma perempuan yang sudah dilangkahi adiknya menikah. Akan susah mendapatkan jodoh dan menikah. Ia takut karena Zizi sudah lebih dulu menikah. Dia akan dianggap tidak laku karena keduluan adik yang masih sekolah. Assalamualaikum. Pak Agung tadi baru saja pulang dari masjid. Tubuhnya setengah basah karena menerobos hujan. Waalaikumsalam. Jawab Anita lemah. Anita, kenapa kamu menangis? Tanya Pak Agung bingung. Enggak penting, Pak. Aku nangis atau enggak? Bapak enggak sayang sama Anita. Gadis berusia 24 tahun itu beranjak dan masuk ke kamarnya. Anita! Panggil Pak Agung bingung. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Hanya memandang anak gadisnya berlalu. Ada apa sama anak itu? Pak Agung lekas masuk ke kamarnya dan berganti baju yang lebih kering. Setelah selesai, ia berjalan ke dapur. Anak bungsunya tak ada di sana. Ia lantas pergi ke kamar Zizi. Tok tok tok. Zi! Tak ada sahutan, karena memang Zizi tak ada. Zi! Masih tak ada sahutan, dan itu membuat Pak Agung sedikit cemas. Ia lantas membuka pintu kamar Zizi. Di kamar itu kosong. Tak ada siapapun. Loh, Zizi kemana? Gumamnya bertanya. Pak Agung lantas berjalan ke depan dan mengetuk pintu kamar Anita. Anita, adekmu kemana? Kok di kamarnya nggak ada? Dia pamit sama kamu nggak? Anita yang masih sangat marah dan sedih karena merasa bapaknya tak sayang padanya, memilih menulihkan diri. Ia membenamkan wajahnya di bantal dan tak ingin dengar. Suara ketukan pintu dan panggilan Pak Agung sama sekali tidak dia hiraukan. Anita hanya menenggelamkan diri pada sakit hatinya. Ada apa, Pak? Mas Aryo baru saja pulang dengan wajah lelahnya petang itu. Ia duduk di sofa tamu dan melepas sepatunya, lalu menyimpan di rak samping pintu. Zizi nggak ada. Yo! Jawab Pak Agung gelisah. Nggak ada gimana? Tadi Zizi kesini, udah beberes rumah dan masak. Tapi, ini anaknya malah nggak ada. Apa dia balik ke kontrakan? Pak? Pak Agung menggeleng lemah. Kok nggak pamit ya? Yo! Coba Aryo tanya dulu. Usul Mas Aryo sambil mengeluarkan gawainya. Mas Aryo mencoba menghubungi Zizi namun, nomor Zizi tak aktif. Mas Aryo juga mengirim pesan kalau nanti Zizi baca. Gimana? Yo! Mas Aryo menggeleng. Gak aktif? Ya Allah, Zizi. Pak Agung memijit pelipisnya.
Bapak ada nomor suaminya Zizi? Ada. Pak Agung mencoba menghubungi Om Erik. Tidak ada jawaban. Belum dijawab? Sepertinya sibuk. Zizi bilang suaminya lembur. Ya Allah. Mas Aryo mengusap wajahnya. Anita mana? Pak. Di kamar. Tadi Bapak udah coba panggil, tapi nggak nyahut. Apa Zizi bertengkar lagi sama Anita ya, Pak? Pak Agung teringat saat tadi dia baru pulang dari masjid. Anita terlihat sedang menangis. Pak, sepertinya begitu. Tadi Bapak lihat Anita nangis. Astagfirullah. Bagaimanapun, baik Anita ataupun Zizi sama-sama adiknya, Mas Aryo tak bisa berat sebelah. Nanti aja, Pak, kita tanya Anita. Zizi pasti baik-baik saja. Kalau pergi karena bertengkar, pasti balik ke kontrakan atau telepon suaminya. Iya, Bapak cuma cemas saja. Pak, anak gadis Bapak sudah menikah. Tak perlu terlalu khawatir. Saran Mas Aryo, walau sebenarnya dia sendiri juga merasa khawatir. Baginya, meski Zizi sudah berkeluarga, Zizi tetaplah adik kecilnya yang manja. Pak Agung mendesah pelan. Tapi ia lantas ke dapur dan melihat olahan Zizi sudah masak semua. Yo, makan dulu. Ini Zizi yang masak. Suruhnya. Iya, Pak. Mau bersih-bersih dulu? Jawab Mas Aryo. Lalu berjalan masuk ke kamarnya. Pak Agung mengetuk pintu kamar Anita sekali lagi. Nita? Anita? Panggilnya. Makan dulu. Anita? Masih tak ada sahutan dari dalam. Di mana? Anita? Apa dia nggak di kamar ya? Gumam Pak Agung. Lalu ia berjalan ke rumah adiknya, Munaroh. Men, ada apa, Mas? Tanya bulik Muna melihat kakaknya di ambang pintu dapur. Anita kesini enggak? Enggak. Kenapa? Mas. Kemana? Ya. Apa di kamar? Kamu ini gimana Dimas? Mas, punya 2 anak gadis kok. Enggak ada yang benar. Bulik Muna mencebik. Kemarin Zizi yang ketahuan mesum sampai dinikahin muda. Sekarang malah anak gadismu yang gak laku itu kabur. Beginilah kalau gak punya mama. Anaknya gak ada yang benar. Men, ngomong apa kamu ini? Jangan asal kalau ngomong. Kamu juga punya anak gadis. Jangan seperti itu. Kau tegur Pak Agung dengan raut marah. Bulik Muna menghela napas, seperti lelah dengan omongan Pak Agung. Kalau Nita nggak ada di sini, ya sudah. Ya perlu ngomong melebar kemana-mana. Pak Agung berbalik dan kembali ke rumahnya. Sedangkan Bulik Muna hanya menggeleng dan berdecak mencemooh. Di hotel, Zizi berbaring di ranjang, sementara Om Erik duduk di sampingnya. Pria matang itu mengusap rambut Zizi, kadang memainkan rambut panjangnya yang halus. Kadang juga, dia merendahkan tubuhnya mengecup kening istrinya. Om! Om Erik nggak mau nanya kenapa Zizi sedih? Kata Zizi akhirnya. Loh, memangnya Zizi lagi sedih? Ish, Om Erik nggak peka. Bibi Zizi mengerucut ke depan. Om Erik tertawa. Apa yang terjadi? Istri kecilku. Tanya Om Erik dengan lembut. Bapak marah? Atau bertengkar sama Mbak Anita? Zizi terkejut. Kok Om Erik tahu? Tahu apa? Kalau Zizi bertengkar dengan Mbak Anita. Katanya penasaran kenapa Om Erik bisa menebak. Ia bahkan sampai terduduk dan menatap suaminya. Om Erik mengulas senyum. Kan cuma nebak. Sepertinya yang benar tebakan kedua. Oh, iya. Gumam Zizi. Kembali berbaring dengan berbantalkan paha suaminya. Udah siap cerita? Tanya Om Erik mengelus rambut Zizi. Zizi menarik napas dalam-dalam. Ini tentang Mbak Anita. Kenapa? Kalian bertengkar?
Zizi mengangguk. Awalnya, Mbak Anita marah saat tahu Zizi nikah sama Om. Katanya Zizi bikin malu keluarga. Katanya mulai bercerita. Om Erik dengan sabar mendengarkan. Karena memang ini yang Zizi butuhkan. Sekalipun dia tak menyela. Dulu, Mbak Anita juga yang lempar barang-barang Zizi keluar pas bapak ngusir Zizi. Zizi tahu bapak kecewa dan marah. Zizi juga tahu Mbak Anita malu dan marah. Tapi, Om juga tahu sendiri gimana kita bisa menikah waktu itu. Om Erik mengangguk sambil mengusap rambut Zizi. Zizi menghela napas berat. Kemarin, Mbak Anita juga seperti menolak Zizi. Om, tapi Bapak dan Aryo menegur. Terus puncaknya, tadi sore, Bapak nggak ada. Mas Aryo juga belum pulang. Mbak Anita baru aja balik. Dia marah-marah. Mbak Anita bilang pernikahan kita sedang dalam masalah dan kita akan bercerai. Katanya, karena Zizi cuma datang sendiri nggak sama Om. Sejak aku menikah, Mbak Anita jadi tidak ramah dan ketus. Kamu nggak nanya kenapa Mbak Anita berubah? Katanya karena Zizi udah melangkahi Mbak Anita. Kamu nggak nanya kenapa Mbak Anita berubah? Katanya karena Zizi udah melangkahi Mbak Anita. Om, kata Zizi dengan suara bergetar. Om Erik mengangguk. Kadang, orang yang belum menikah merasa cemburu atau marah ketika adiknya menikah lebih dulu. Mungkin itu yang dirasakan Anita. Tapi Om kan tahu sendiri, kita gimana bisa sampai menikah. Aku tidak berencana menikah muda. Om, semua ini terjadi karena keadaan. Zizi mencoba menjelaskan. Om juga pasti nggak terpikir akan nikah sama Zizi kan? Om Erik malah tersenyum. Apa sih? Om kok malah senyum-senyum? Protes Zizi duduk menatap suaminya kesal. Iya, Om dapat daun muda. Aish! Zizi kesal menepuk lengan suaminya. Om Erik tertawa. Sepertinya, mitos kakak yang dilangkahi adiknya menikah masih ada di masyarakat ya. Mitos? Zizi mengerutkan alisnya. Om Erik mengangguk. Iya. Om Erik menarik Zizi dalam pelukannya. Dalam masyarakat, zaman dulu, ada istilah adik tidak boleh melangkahi kakaknya. Karena kalau dilanggar, bisa membuat dampak pada kakaknya. Pandangan tidak laku bisa melekat dan menghambat jodoh di kakak. Begitukah? Om Erik mengangguk. Tapi itu pandangan masyarakat terdahulu. Karena mereka memikirkan perasaan si kakak yang masih sendiri. Sementara adiknya sudah menikah. Sekarang, cobalah memahami perasaan Mbak Anita. Wanita dewasa yang didahului adiknya menikah memang bisa merasa terganggu mentalnya. Tadi Mbak Anita juga bilang begitu. Jeti, apa sekarang kamu memahami perasaan kakakmu? Zizi mengangguk. Tapi, Zizi tetap sakit hati dengan ucapan dan tuduhan Mbak Anita. Om, ya, memang tidak membenarkan sikap Mbak Anita berucap tidak baik padamu. Jadi wajar kan, kalau Zizi sakit hati dan menangis? Iya. Om Erik mengangguk dan mengelus kepala istrinya. Tadi, Mbak Anita juga bilang Zizi tidak memberi pelangkah. Masalah itu, biar Om nanti yang urus. Kata Om Erik sambil menggenggam tangan Zizi. Ah, iya.
Om Rik saja cuma kasih mahar 500.000. Om Rik terkekeh. Maaf, gak bawa uang lebih soalnya. Iya, Zizi ngerti kok. Toh sekarang, Om juga kasih Zizi banyak. Anggap aja udah impas. Mereka pun berbincang cukup intens sampai akhirnya tertidur bersama. Hanya tidur, tanpa aktivitas ranjang yang lain. Esok paginya, Zizi terkejut melihat gawainya penuh dengan telepon dan pesan dari Mas Aryo, kakak sulungnya. Zizi memang mematikan gawainya semalam. Mas Aryo banyak menelepon, kata Zizi sambil menunjukkan gawainya kepada Om Rik. Semalam, Bapak juga kirim pesan. Udah Om jelasin kalau kamu sama Om. Oh, sepertinya Zizi udah bikin Bapak cemas. Zizi menunduk merasa bersalah juga pada Pak Agung. Kemarin, Zizi main pergi aja nggak pamit sama Bapak. Lain kali, semarah apapun, sesakit apapun, kamu tetap harus pamit, ya? Pesan Om Rik. Zizi mengangguk. Oh iya, mumpung di sini, mau ke pantai sekalian juga enggak? Bab ke-19.